Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta isirun wa gomi, anta misbahus suduri. Ya Nabi, salam alaika. Salawatullah alaika. Salam bagimu ya Rasulullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Teriring doa dan salam untuk sahabat sejati semua. Semoga hingga kesempatan kali ini senantiasa dalam rindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apa. Saya ingin sekali bercerita tentang suatu momen yang sangat lucu sekaligus juga memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi saya khususnya, dan semoga pula ini menjadi wawasan atau inspirasi bagi sahabat sejati sekalian. Jadi ketika itu saya sedang melakukan sebuah amaliyah yang menurut saya itu baik. Saya sedang rajin-rajinnya sholat malam, sedang rajin-rajinnya lakukan aktivitas-aktivitas yang menurut saya itu sesuatu yang baik dan benar. Hampir 37 malam saya melakukannya, sehingga malam ke-37 itu saya tertidur di depan TV, dan pada saat bangun sekitar pukul 1 dini hari, saya baru menyadari bahwa TV itu belum saya matikan. Ketika saya terjaga, di TV itu nampak siaran atau pagelaran wayang golek. Dalangnya sudah almarhum, tapi pesan yang disampaikan Ki Dalang melalui karakter Cepot itu sampai sekarang masih teringat jelas, membekas sekali dalam ingatan saya. Jadi kira-kira dialognya Cepot itu sedang menasehati Dawala. Cepot bilang dalam bahasa Sunda, "Ari maneh mah ibadah teh masih kaos budak leutik." Para nayaganya kemudian menjawab, "Kenapa Pot?" "Tingali anak orang lamun dititah mandi baege kudu disingsianan heula atau di bibita heula, lain karena kesadaran manehna yen mandi teh bakal ngabersihkan awak manehna. Tah manege kitu daek tahajud, daek ngawirid, lain karena kesadaran, lain karena lillahi ta'ala, tapi karena hayang sesuatu atau sieun sesuatu. Tingali di anak orang lamun tos nyadar yen mandi teh bakal ngabersihkeun awak manehna, tuh kudu disingsieunan, tuh kudu dibibita, pasti manehna bakal mandi sorangan. Manege ibadah teh kudu kitu."
lain sieun sengsara, lain hayang bagja, tapi lillahi ta'ala. Deg. Saat itu saya diam. Saya merasakan apa yang tadi disampaikan cepot itu ditujukan kepada saya. Jadi dalam bahasa Indonesia, cepot berkata, kamu itu beribadahnya masih seperti anak kecil. Lihat anak kita. Ketika kita suruh mandi saja, anak kita itu harus kita iming-imingi sesuatu atau kita takut-takuti, bukan karena kesadaran dia sendiri. Pun kamu mau melaksanakan tahajud, mau ngawirid, mau melakukan ini dan itu bukan karena Allah, tapi karena kamu ingin sesuatu atau takut sesuatu. Lihat anak kita, kalau anak kita sudah sadar, sudah tahu, sudah paham bahwa mandi itu bakal membersihkan badannya, tanpa disuruh pun pasti dia mandi. Kamu pun harusnya seperti itu. Kamu mau sholat, kamu mau tahajud, kamu mau wirid, semuanya harus dilandasi dengan kesadaran bahwa itu kebutuhan kamu, bukan karena disuruh, bukan karena takut, bukan karena ingin sesuatu, tapi karena Allah. Saya diam beberapa saat sampai akhirnya saya menyadari bahwa benar apa yang dikatakan cepot tadi itu benar-benar ditujukan ke saya. Saya ketika itu melakukan ibadah dalam tanda kutip karena saya ingin sesuatu. Saya melakukannya karena dorongan keinginan saya. Lillahnya belum dapat. Dan dari situ akhirnya saya batalkan tirakatan saya karena saya menyadari apa yang saya lakukan selama 37 malam itu bukan karena Allah, tapi karena dorongan nafsu saya, dorongan keinginan saya, dorongan ego saya yang merasa sudah menjadi orang alim dan lain sebagainya. Dari situlah kemudian saya berupaya untuk memahami apa yang tadi disampaikan oleh cepot tadi, bahwa memang seharusnya ibadah apapun yang kita lakukan harus dilandasi dengan kesadaran bahwa sholat itu adalah kebutuhan kita, bukan semata karena kita disuruh, tapi sholat itu kebutuhan rohani kita. Sholat bagi jasad kita atau ibadah apapun bagi rohani kita laksana makanan bagi jasad kita. Kalau kita makan nasi pasti kenyang, kalau kita minum pasti akan menghilangkan haus, kalau kita makannya enak pasti kita akan bersemangat makannya. Kalau kita makannya yang bervitamin, niscaya tubuh kita pun sehat dan lain seterusnya. Pun ibadah kita layaknya nutrisi, layaknya vitamin bagi rohani kita. Sholat kita, zakat kita, ibadah kita, zikir kita, semuanya merupakan nutrisi bagi rohani kita. Dan ketika kita melaksanakannya dengan kesadaran bahwa itu sebuah kebutuhan kita, kebutuhan rohani kita, sebagaimana kita butuh makanan bagi jasad kita, niscaya kita akan melakukannya dengan lebih ringan, dengan lebih nyaman, dan kesananya tentu dengan khusyuk dan ikhlas. Jadi ilmu yang saya dapatkan ketika itu adalah bahwa ternyata kesadaran bahwa ibadah itu bukan semata perintah, tapi juga kebutuhan, kemudian membuat kita terdorong, tergerak untuk melakukannya dengan sebuah kesadaran penuh bahwa ini untuk kita, sehingga kita kemudian bisa melakukannya dengan lebih baik dan disertai dengan kesadaran lillah. Itu jadi ilmu bisa datang dari mana saja, paham bisa datang dari siapa saja, kesadaran pun bisa disadarkan oleh siapa saja, termasuk tadi dengan wasilah karakter cepot ternyata memberikan kesadaran yang luar biasa bahwa ibadah itu selain perintah Allah juga kebutuhan kita, kebutuhan di sini, kebutuhan di dunia ini, bukan sekedar di kebutuhan di akhirat. Di akhirat semua ibadah kita sudah dicatat dan pasti ada balasannya, tapi di dunia ini juga ibadah kita pasti akan berkontribusi terhadap baik buruknya kehidupan kita.
Sama halnya ketika kita makan nasi, kenyangnya hari ini, kenyangnya saat ini, kenyangnya setelah kita makan. Sama halnya ketika kita minum, begitu kita minum, dahaganya hilang. Saat ini juga, tidak perlu nanti, tidak perlu besok. Ibadah pun, sholat yang kita lakukan, setelah kita selesai sholat atau bahkan dalam sholat itu sendiri, kita sudah merasakan kenyamanan, ketenangan, kemudian kenikmatan. Selebihnya pahala itu sudah Allah jamin di sana. Pun ketika kita zikir, ketika kita saum dan lain sebagainya, rasanya enaknya tuh saat ini, saat kita melakukan sedekah, saat kita melakukan infak, saat melakukan zakat, itu terasa sekali kebahagiaannya saat itu juga. Saat kita melakukan ibadah, pahalanya pasti Allah sudah sediakan di sana. Jadi kalau nasi yang kita makan rasanya hari ini, saat itu juga, maka ibadah pun seperti itu. Ibadahnya kita lakukan sekarang, nikmatnya, nyamannya, tenangnya, bahagianya, itu kita rasakan saat itu juga. Tidak perlu kita kemudian khawatir akan berkurang pahala kita di dunia, di akhirat nanti, karena itu sudah janji Allah yang mutlak adanya. Tapi kita juga sekarang di sini bisa menikmati ibadah kita sebagaimana kita menikmati makanan kita bagi jasad. Itu billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.